Gala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Akhrajal Baihaqi. Kata besar Muhammad SAW, carilah ilmu oleh kalian, hai pengikut ajaranku. Tuntutlah ilmu oleh kalian, hai orang sebagai pengikut ajaranku, walau bisin, sekalipun ilmu itu ada di negeri Cina. Tuh, carilah ilmu, pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu, ya, dari ilmu-ilmu yang mengesahkan ibadah kalian kepada Allah Ta'ala, dan dari ilmu-ilmu, ya, yang kalian akan masuki suatu perbuatan, ya, tidak dianggap benar itu perbuatan kalau nggak ada ilmu. Contoh itu mau usaha dagang, karena nama Islam diajarin dagang. Kenapa? Karena pada saat tertentu ente ada kewajiban ngeluarin zakat. Apalagi ente mau buka usaha dengan modal 100 juta. Tuh, ngerti? Itu ketika setahun ente kena zakat itu dari modal usaha 100 juta, apapun usahanya. Tuh, ngerti? Modalnya itu yang diwajibkan zakat. Tuh, dari modal. Nah, itu ente harus belajar ilmu. Tuh, berarti ketika seseorang akan akan terjun dalam suatu bidang usaha, ya, dengan modal yang misalnya 100 juta, ya, maka orang itu, ya, ketika mulai masuk dalam itu, sebelum sampai setahun dia wajib belajar zakat. Hukumnya wajib tuh ilmu. Karena buat kita belajar zakat fardu kifayah, kecuali zakat fitrah. Tuh, ngerti? Nah, zakat harta, kita kan orang yang nggak memiliki harta untuk dizakatin. Tapi ketika ente dapat rezeki entah bagaimana, mungkin berkah warisan, apa dapat warisan orang tua, ya, lalu ente takut nih uang kalau nggak dimanfaatin habis karena uang warisan kemudian panas. Tuh, ngerti? Ya, anda buat usaha aja dah. Tuh, ngerti? Ente dapat 150 juta, ente buka usaha nih, ya. Apakah dengan ente belikan tanah atau lalu ente kontrakan, itu nanti perputaran uang yang ada kena zakat. Tuh, menuntut ilmu tadi hukumnya wajib. Tuh, berarti seandainya kata ilmu yang wajib ente ketahui tentang hal zakat karena ente berusaha dengan modal udah sampai 100 juta, ya, enggak ente dapati di kampung ente orang yang menerangkan ilmu tadi, ada yang di negeri Cina berangkat ke Rasulullah. Oh, ada orang yang ngerti ilmu tentang zakat di negeri Cina, berangkat oleh kalian. Tuh, meskipun ilmu yang wajib kalian ketahui enggak kalian dapati di negeri kalian, hanya ada orang yang ngerti ilmu bidang itu di negeri Cina, berangkat. Tuh, kalau sekarang kagak, ilmu usaha lu berangkat ke Cina, ilmu agama di kampung lu menjauh, pasalnya hidupnya pada susah. Tuh, Gala Sayyidina Al-Qutub Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu rahimah wa nafa'ana wal muslimin bi barakati karamati asrar wa anwari wa ulumi nafati salamati amdarati wa fidati futuhati fid din wa dunil akhirah min taqabbalallah. Ini hadis Rasulullah begitu. Tuh, enggak setiap orang yang dianggap guru agama bisa ente mentafsirkan hadis Rasulullah, bisa. Tuh, ngerti? Habibullah Haddad, manusia besar sisi Allah Ta'ala, yang dari umur 7 tahun Allah cabut penglihatan mata lahiriahnya, tapi ngarang kita puluhan, bahkan ratusan. Tuh, ngerti? Rotipnya mendunia. Umur 7 tahun Allah cabut penglihatan mata lahiriah, Allah ganti dengan mata hati. Tuh, beliau berkata, tuh, ngerti? Asin, itu arti asin dalam hadis Muhammad SAW, nuntutlah ilmu oleh kalian walaupun ke negeri Cina. Asin tuh Cina itu, ya, iqlimun ba'id, dia adalah suatu negara yang terjauh dari tempat di mana diutus Nabi Muhammad SAW. Itu tempat yang terjauh, ya, min ab'adil mawadhi, dari sekian tempat yang udah jauh. Banyak tempat yang jauh dari kota Mekah di zaman Rasulullah SAW. Tuh, ngerti? Terjauh dari semua tempat yang udah jauh tuh di Cina. Cina paling jauhnya tempat dari semua tempat yang udah jauh. Paham maksudnya? Mana jauh? Oh, dia mah lebih jauh lagi. Nah, ini Cina udah paling jauhnya tempat. Tuh, ya. Galilun minan nas man yasilu ilaihi bu'dih. Amat sangat sedikit sekali dari manusia, tuh, yang dapat sampai ke negeri Cina itu. Min bu'dih, dari karena jauhnya itu Belanda. Dari saking jauhnya sehingga bisa dihitung dengan jari orang yang bisa sampai ke negeri Cina. Zaman dulu, ya. Tuh. Fa idza wajaba 'alal muslim an yatluba al-ilma wa in kana fi hadzal mahall al-ba'id, maka kata Haddad, ya, apabila, ya, tempat yang sejauh itu telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, ya, buat setiap orang muslim laki perempuan untuk menuntut ilmu ke tempat yang jauh itu, ya,
Fa kaifa la yajibu alaih idza kana bainal ulama. Sekarang bagaimana mungkin nggak menjadi wajib buat orang Islam menuntut ilmu padahal dia hidup tengah-tengah dia banyak orang berilmu. Rasul aja mewajibkan menuntut ilmu meskipun tempatnya sejauh demikian, yang membutuhkan bekal dan biaya yang demikian besar. Diwajibkan Rasulullah tuh menuntut ilmu ke tempat tadi, padahal dia yang mencari ilmu ke tempat yang demikian jauh, dia wajib mempersiapkan bekal dan biaya yang besar. Belum lagi kalau dia pergi sendiri lalu dia meninggalkan anak, dia harus meninggalkan bekal buat anak bini yang ditinggalkan demi menuntut ilmu yang wajib. Jauh tuh. Kalau keadaan yang sedemikian jauh diwajibkan Rasul untuk menuntut ilmu, bagaimana mungkin nggak jadi wajib buat orang Islam yang di tengah-tengah dia masih banyak orang berilmu? Tuh, di tengah misalnya kita Jakarta atau Jabodetabek dah. Tuh ngerti? Kan masih gampang. Tuh ngerti? Nggak ada motor, ada busway. Nggak ada busway, ada kereta. Nggak ada kereta, jalan kaki. Siapa mau? Tuh, wala yulhiguhu fi talabihi katsiru mu'natin, yang padahal ya tidaklah menjumpai dia ya dalam hal menuntut ilmu tadi ya biaya yang demikian besar. Artinya kita nggak perlu keluarin biaya besar. Ibarat kata kita mau ke Bukit Duri nggak ada duit naik kereta bisa. Tuh, orang yang motor nggak ada bisa naik kereta. Mau ke Citayam bisa naik kereta, bisa bonceng teman dan segala macamnya dah. Artinya di tempat kita ya di Jakarta misalnya, taruh Depok dan seputarnya, Jabodetabek dah. Tuh ngerti? Kita banyak ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui belum kita pelajari. Tuh ngerti? Sementara ada ilmu ya yang menjadikan kita harus keluar tapi nggak banyak makan biaya. Tuh ngerti? Bagaimana mungkin nggak wajib? Seandai kata lebih jauh dari itu ente harus mengeluarkan biaya demikian besar, Rasul mewajibkan. Tuh, bagaimana dengan biaya hanya sekadar 20.000 doang? Paham maksudnya? Tuh, wa kaifa la yajib, maka bagaimana mungkin kepada tidak menjadi wajib menuntut ilmu buat orang Islam ya, yang apabila ya telah terdapat di antara orang Islam tadi, di tengah-tengah orang seperti tadi ya, al ulama masih banyak orang-orang berilmu. Orang berilmu masih ada. Tuh, bahkan nggak ada RW ya di suatu tempat di Jakarta atau seputarnya Pulau Jawa yang kosong dari namanya ustadz. Setiap RW ada. Mungkin kalau bilang setiap RT nggak salah kali. Tuh, mungkin setiap RT ada orang sebut ustadz, ya sebutannya doang. Tuh, statusnya ustadz belum tentu nggak ngejamin. Bapak, sebab kan kita udah salah. Umumnya kita ngelihat orang ya berani muka tebal ngasih sambutan dalam acara pernikahan, besok-besok panggil ustadz tuh orang. Itu yang Anda lihat ya. Misalnya nih acara pernikahan, tahu ada orang ya, dia diminta sama keluarga atau ente aja deh ntar ya wakilin tuan rumah. Tuh, dia cari tuh ayat Quran yang berkenaan dengan pernikahan. Tuh, atau hadis Nabi. Tuh, ngerti ya? Akhirnya ada orang manggil dia ustad. Tuh, ngerti? Dia yang dipanggil ustad nggak tahu diri lagi. Iblis udah nongkrong di hatinya. Tuh, ngerti? Bang, nggak besok-besok berani dah ada orang tahlil sambutan di kuburan. Tuh, ngerti? Udah cari ayat Quran apa ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya paling iblis. Tuh, ngerti? Udah kalau ada orang bukan status ustaz dipanggil ustaz, gamparin aneh kalau dia mau nambah ilmu, nggak mau. Tuh, ngerti? Tuh, begini gue dipanggil ustaz. Tuh, itu kesombongan berawal dari situ. Tuh, ada besok-besok udah mulai tuh panggilan ustaz menyebar di lingkungan, mimpin tahlil. Datang guru dari luar tersinggung, padahal yang dari luar benar-benar berilmu. Tuh, ngerti? Lu kan kagak. Masa habis tahlil keluar makan minum tangan kiri, mana sifat berilmu lu? Udah salah. Tapi mau apa boleh buat. Tuh, ngerti? Sekarang kan orang fanatik bukan sama agama, fanatik sama guru. Tuh, ini kan guru kampung kita. Nah, lu kemanfaatan apa yang terdapat dari orang yang dianggap guru kampung? Dalam sisi agama ya? Apa? Hanya amin-amin doang. Mana hasil permohonan ente diterima Allah Ta'ala? Kembali sadar atau enggak ente dalam agama? Enggak lah. Bahayanya itu yang aneh lihat ya. Itu ustaz. Iya, oh. Aneh pribadi berani begitu. Kenapa? Di wilayahnya banyak orang bukan ustaz, aneh tahu dipanggil ustaz. Bahkan lama-lama jadi khotib Jumat. Tahu ngerti? Setelah khotib Jumat ke pasar untuk dia belanja makanan warung, Allahumma dengan celana pendek. Mau kata apa? Padahal tidak layak orang jadi khotib Jumat ketika dia masih buka aurat lalu lalang di kampungnya. Mau kata apa itu? Waduh, apa yang hancur tuh keyakinan orang Islam. Tuh ngerti? Ketika dipimpin orang tadi.
Banyak itu, terlalu banyak orang udah jadi khotib Jumat padahal haram pakai celana pendek. Keluar tanpa peci aja tidak dibolehkan mau ulama. Jadi kalau dia mau ke pasar, ya kalau dia nggak pakai baju koko nggak apa-apa, tapi peci nggak boleh lepas. Tuh orang yang udah naik dalam mimbar menyampaikan khutbah Jumat tidak boleh keluar rumah dalam keadaan kosong kepala dari peci. Bayangin nanti, itu ulama yang mengatur nanti syarat-syarat yang udah jadi khutbah Jumat. Tuh, berarti naik motor pakai peci, kagak pakai helm kan ada peraturan. Tangkap gue, pakai helm, peci, salah, goban akhirnya keluar duit, ujuk dah, rugi gue, akhirnya goban gitu ya, tuh ngerti? Tuh, peci bau lagi pakai motor pakai helm. Tuh ya, jadi Qiblah Haddad ya, itu arti sin, itu tempat terjauh itu dari semua tempat yang udah jauh. Kalau tempat yang terjauh tadi diwajibkan oleh Rasulullah buat pengikutnya menuntut ilmu akan ilmu yang wajib, bagaimana mungkin nggak wajib buat seseorang yang nggak sejauh itu untuk dia belajar ilmu agama? Dan udah gitu dia nggak mendapatkan kesulitan ya dengan tempat tadi akan biaya yang besar atau bekal yang besar. Ya bawa rokok 2 batang cukup, Citayam. Ya kan kesulitan nongkrong rokok orang. Ya nggak? Maaf, rokok kehabisan tuh. Mau beli habis. Bahkan bukan mau beli habis, duit tuh nggak cukup. Enak kan kalau ngajar di Alamin Majelis sendiri, enak, ketawanya beda. Berasa gitu. Wala masyaggatan katsira, dan nggak mendapatkan kesulitan yang berat. Tuh, ngerti? Arti nggak perlu ninggal bini atau anak atau keluarga berhari-hari, paling cuma 4 jam 5 jam. Tuh, ngerti? Bagaimana nggak wajib? Yang demikian jauh aja mungkin taruhannya nyawa dalam perjalanan. Tuh, ngerti? Dia harus tetap berbuat hal yang demikian. Kenapa? Karena ilmu tadi ilmu yang wajib untuk diketahui. Kalau tempat yang sejauh itu Rasulullah wajibkan ulah haddad, bagaimana mungkin yang nggak sejauh itu dan yang nggak sebesar itu dalam hal biaya dan kebutuhan? Udah jangan ditanya. Nah itu dia yang menjadikan orang Islam hancur. Apa? Tuh mereka di kampung nyari pengajian menghindar. Tuh menjauh. Dianggap tuh dengan adanya agama menyulitkan dia. Dia merasa dikekang oleh agama. Entar mau ini haram, mau ini dosa, mau ini nggak boleh. Jadi dianggap agama itu mengekang kebebasan dia. Apa yang nggak neraka orang Islam begitu merasa agama itu mengekang dirinya. Tuh, padahal apa? Agama Islam satu-satunya agama yang bebas, tapi dalam aturan. Bebas, tapi dalam aturan. Artinya siapa yang mau melarang ente keluar malam? Bebas, cuma dalam aturan. Tuh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.